Sempat dirumorkan ke Persib, namun gagal. Kini Asnawi akui tak ada beban lawan Persib, siap permalukan di depan Bobotoh. Jelang lawan Port FC, pelatih Persib singgung lini depan, striker Persib Tumpul David da Silva tak kunjung pulih, Bojan siapkan kartu as, reaksi berkelas bintang asing anyar Persib usai jadi man of the match kontra PSIS, tetap membumi dan makin termotivasi, siap bawa Persib pertahankan juara. Tonton videonya sampai selesai biar tidak salah paham. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita Persib. Sempat dirumorkan ke Persib, namun gagal. Kini Asnawi akui tak ada beban lawan Persib, siap permalukan di depan Bobotoh. Ya seperti yang kita ketahui, rombongan Port FC telah terbang ke Bandung untuk melawan Persib pada Selasa pagi. Jelang matchday pertama AFC Champions League 2, ACL 2. Rombongan Port FC sudah tiba di Bandung untuk melawan klub kebanggaan masyarakat Bandung yaitu Persib. Hal ini dilansir dari Instagram resmi klub pada Selasa pagi. Seperti yang kita ketahui dalam rombongan klub Thailand tersebut, terdapat juga bek timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Pemain andalan timnas ini memang sedang meniti karirnya di Liga Thailand, The Lion, julukan Port FC, mengusung tentara ke Indonesia. Bersiap memulai perjalanan di laga pertama fase grup ACL 2, di Asnawi sendiri di Thai League sejauh ini selalu dimainkan sejak menit awal oleh pelatih Port FC, termasuk saat menahan imbang Buriram United pada Jumat lalu. Kala itu, Asnawi bermain gemilang hingga namanya masuk dalam Team of the Week Thai League. Saat ini Port FC berada di peringkat 4 klasemen sementara Thai League dengan catatan belum pernah kalah. Asnawi akan menghadapi klub Indonesia, Persib Bandung. Laga ini akan menjadi laga panas, pasalnya, bek timnas Indonesia itu tengah dalam performa yang impresif bersama Port FC, karena selalu mendapat menit main reguler. Terakhir, Port FC berhasil menahan imbang Buriram United. Persib Bandung sendiri terakhir kali bermain di kompetisi antar klub Asia adalah pada 2015 silam. Tentunya ini akan menjadi ajang pembuktian bagi Persib. Kala itu, Persib tampil perkasa dengan tidak terkalahkan di fase grup. Sayangnya, di babak 16 besar yang menggunakan format single match takluk dari Kitche FC, Hong Kong. Pertandingan Persib Bandung versus Port FC di ACL 2 2024 bakal digelar di Stadion Sijala Harupat pada Kamis 19 September pukul 19 WIB. Hasil baik di laga ini juga bisa membawa dampak yang baik untuk Liga Indonesia. Pasalnya peringkat Liga kita sendiri masih kalah dengan Thailand. Reaksi berkelas bintang asing anyar Persib usai jadi man of the match kontra PSIS. Tetap membumi dan makin termotivasi, siap bawa Persib pertahankan juara. Gelandang asing Persib, Matteo Kocijan terpilih sebagai man of the match di laga melawan PSIS. Sang pemain pun mengaku makin padu bermain bersama Maung Bandung. Pemain asal Kroasia ini merupakan salah satu muka baru Persib yang didatangkan awal musim 2024-2025. Dia diplot untuk menambah kekuatan di lini tengah bersama Mark Locke dan Deddy Kusnandar. Di laga melawan PSIS, Kocijan tampil impresif dalam menyaring serangan lawan. Dia juga aktif membangun serangan dan banyak terlibat dalam pendistribusian bola ke area depan. Catatan tersebut membuat sang pemain terpilih sebagai man of the match. Baginya penghargaan ini mempunyai makna yang penting karena meningkatkan moralnya di tim Persib Bandung. Saya sangat-sangat senang karena ini. Saya sangat membutuhkan ini. Saya fokus terhadap diri sendiri. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik meski masih beradaptasi, kata Kocijan. Kehadiran Kocijan memang belum sepenuhnya diterima oleh supporter. Karena kontribusinya di awal musim 2024-2025 masih belum maksimal. Karena itu, pemain berusia 29 tahun tersebut butuh momen pembuktian. Matteo Kocijan pun tidak mau merasa cepat puas dan punya ambisi untuk tampil lebih bagus lagi ke depannya. Ini Kocijan hanya fokus menjalani recovery stamina karena tim sedang mengarungi jadwal yang padat termasuk laga terdekat melawan Port FC di AFC Champions League 2. Jelang lawan Port FC, pelatih Persib singgung lini depan, striker Persib Tumpul David da Silva tak kunjung pulih, Bojan siapkan kartu as. Kemenangan ini tentunya jadi modal berharga Persib dalam menatap AFC Champions League 2. Di mana, skuad Maung Bandung akan berhadapan dengan Port FC, pelatih Persib. Bojan Hoda belum bisa menentukan siapa yang bakal diturunkan dalam pertandingan nanti. Namun, dia melihat sejauh ini kinerja pasukannya sudah cukup bagus. Itu tergantung siapa yang bermain melawan Port. Tapi menurut saya secara pertahanan dan lini tengah kami bermain dengan sangat bagus. Katanya, hanya saja lini serang, kata Bojan, masih kesulitan untuk mencetak gol. Situasi ini tidak lepas dari komposisi pemain yang banyak berubah di lini depan.
Seperti laga sebelumnya, lini depan Persib tidak bisa mengoyak gawang PSIS, justru bek dan gelandang Persib lah yang bisa mengamankan kemenangan. Tentunya ini menjadi perhatian untuk Bojan Hodak, mengingat pentingnya mencetak gol demi menjaga asa di kancah Asia. Untuk penyerangan kami belum cukup tajam, tapi seperti yang saya sampaikan, ini tim yang berbeda dari musim lalu. Ada banyak pemain baru. Adam hari ini bermain sebagai starter, Matteo juga. Dimas belum 100% usai cedera bersama timnas. Terangnya, Tirone juga pertama kali bermain di sisi kanan bersama kami. Tidak buruk, tapi masih ada ruang untuk berbenah menjadi lebih baik, lanjut Bojan. Persib kembali ke jalur kemenangan, begini respon Bojan Hodak, pemain yang sempat dibuang kini jadi andalan skuad Maung Bandung. Persib Bandung kembali ke jalur kemenangan usai mengalahkan PSIS Semarang 2-1 dalam laga lanjutan Liga 1. Duel kedua tim digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 15 September 2024, Persib Bandung membuka keunggulan pada menit ke-17. Sepekan keras Tirone Del Pino merobek gawang PSIS Semarang yang dikawal Syahrul Trisna. Akan tetapi, PSIS berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-36. Gol Mahesa Jenar disumbangkan Rian Ardiansyah setelah memanfaatkan bola liar di kotak penalti Persib. Skuad Maung kembali unggul melalui sundulan Gustavo Franca. Gol pemain asal Brasil tersebut tercipta melalui skema sepak pojok. Bojan Hodak menyebut, kemenangan timnya atas PSIS diraih dengan tidak mudah. Menurutnya, Mahesa Jenar tampil dengan performa yang bagus. Laga yang berat, seperti yang sudah sempat saya katakan sebelumnya. Semarang merupakan tim pekerja keras dan seperti yang saya katakan juga sebelum pertandingan mereka tidak dalam tekanan, kata Bojan usai laga. Skornya selalu ketat, 1-0, 2-1, kami sudah menduganya dan kami bermain sangat bagus di babak pertama, kecuali adanya satu kesalahan. Di babak kedua kami bermain bagus juga dan menyelesaikan pertandingan. Pelatih asal Kroasia ini senang dengan kinerja anak asuhnya di laga kali ini. Terutama, Tirone Del Pino yang berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. Mereka mungkin selain 1 gol, hanya ada 1 peluang lainnya. Kami mencetak 2 gol, tidak peduli siapa tadi yang mencetak gol, saya senang Tirone mencetak gol lagi dan pertahanan terlihat bagus. Terangnya, Matteo terlihat sudah beradaptasi dan dia bermain bagus. Jadi saya rasa kami sudah makin baik, tambahnya. Kemenangan ini membawa Persib Bandung naik ke posisi 4 besar klasemen sementara BRI Liga 1 2024-2025 dengan raihan 9 poin dari 5 pertandingan. Takluk dari Persib Bandung, Coach PSIS Gilbert Agius tak terima, apa gunanya VAR? Timnya dicurangi, hingga timnya kalah dan gagal mendapat poin. Pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius tak terima timnya takluk 1-2 dari Persib Bandung di matchday kelima Liga 1. Ia menilai seharusnya PSIS tidak kalah. Namun apa daya PSIS harus mengakui kehebatan Persib di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tersebut. Kita semua kecewa dengan hasil ini karena mental dari tim kita. Saya tidak suka kalah dan saya kecewa terhadap apa yang terjadi, ungkap Gilbert Agius usai pertandingan. Pelatih asal Malta ini kecewa dengan gol kedua yang diciptakan Persib Bandung. Menurutnya, wasit seharusnya tidak memberikan sepak pojok kepada Maung Bandung. Gilbert mengatakan seharusnya tidak terjadi sepak pojok, karena wasit cadangan sudah menginformasikan kepada wasit di tengah bahwa itu tidak corner. Terus apa tugas wasit cadangan itu ketika dia dapat informasi dari luar kemudian diinformasikan ke wasit tengah, kemudian wasit tengah tidak mengeksekusi apa yang disampaikan wasit cadangan, sambung Gilbert, itu yang jadi pertanyaan kita. Apa fungsinya? Dan VAR tidak bisa mengintervensi gol itu. Gol itu pasti sah, karena kejadian yang menjadi kontroversi adalah kejadian sebelumnya. Jadi itu jadi catatan kita, kesalnya. Tirone dan Franca akhiri paceklik kemenangan, Bobotoh malah terpesona pemain Persib Bandung yang lain. Tirone Del Pino dan Gustavo Franca menjadi aktor keunggulan Persib Bandung saat laga kontra PSIS Semarang. Persib Bandung akhirnya mengakhiri paceklik kemenangan berkat 2 gol yang diciptakan oleh Tirone Del Pino dan Gustavo Franca. Hodak mengaku senang dengan penampilan para pemain belakang dan tengah, termasuk Matteo Kocijan. Namun, ia meyakini, tim masih bisa berkembang di pertandingan selanjutnya. Jika kami membuat 2 gol, tidak penting siapa yang membuatnya. Para pemain bertahan tampil baik, begitu juga para pemain tengah. Hal bagus dilakukan oleh Matteo yang beradaptasi. Berjuang dan perlahan bermain lebih baik, terangnya. Kemenangan Persib Bandung pun sontak membuat Bobotoh sumringah. Pasalnya, mereka telah menantikan kembali Persib Bandung menang setelah 3 laga sebelumnya ditahan imbang.
Selain soal kemenangan Maung Bandung, Bobotoh pun menyoroti performa pemain, bukan sang pencetak gol. Bobotoh justru soroti pemain yang belum lama bergabung dengan Persib Bandung, seperti Matteo Kocijan dan Adam Alis yang dinilai bermain apik sehingga bisa membawa Persib meraih 3 poin. Bojan Hodak paham alasan ST hanya panggil satu pemain Persib ke Timnas. Penyerang Persib Bandung, Dimas Drajat, bergabung bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, ST, akan memulai perjuangan mereka kontra Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hodak tak tahu mengapa hanya Dimas Drajat yang dipanggil oleh ST, padahal Persib merupakan tim juara Liga 1 2023 hingga 2024. Ada nama Mark Klok, Edo Febriansah, dan Rahmat Irianto yang sempat jadi langganan, namun nama ketiganya sekarang terlewatkan. Sebagai sesama pelatih, Hodak mengerti ST, pasti punya banyak pertimbangan dalam menentukan 26 pemain menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Dimas dalam skuad memberikan opsi tambahan bagi Shin Tae-yong di lini depan, terutama dalam menghadapi pertahanan Arab Saudi yang terkenal solid. Para pengamat sepak bola nasional juga melihat bahwa Dimas memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda dalam pertandingan krusial ini. Para pendukung Persib, khususnya Bobotoh, menyambut kabar ini dengan penuh antusiasme dan kebanggaan. Mereka berharap Dimas bisa tampil sebagai pemain inti dan menunjukkan performa terbaiknya di kancah internasional, sekaligus mengharumkan nama Persib di mata dunia. Pertandingan melawan Arab Saudi diprediksi akan menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia, namun dengan kehadiran pemain-pemain berbakat seperti Dimas Drajat, ada optimisme bahwa Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil positif. Semua mata kini tertuju pada Dimas, apakah ia mampu membawa Timnas meraih kemenangan dan melangkah lebih jauh di kualifikasi ini.